Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi GBI NDCC Cianjur. Haleluya, apa kabar? Luar biasa, amin. Haleluya, kita tetap percaya ada sukacita di rumah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, amin. Sebelum kita sama-sama beribadah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebelum kita beribadah, kita perlu mempersiapkan waktu. Yang pertama, kita siapkan waktu kita setiap hari Minggu jam 10, kurang lebih 1 jam untuk beribadah online bersama keluarga ataupun rekan-rekan Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, mari kita siapkan ruangan yang nyaman di rumah Bapak Ibu Saudara supaya tidak terganggu dan Bapak Ibu Saudara boleh beribadah dengan nyaman di ruangan tersebut. Yang ketiga, mari kita sama-sama menyiapkan waktu kita untuk mengikuti setiap sesi dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya hadirat Tuhan hadir, hadirat Tuhan nyata di tempat Bapak Ibu Saudara dan siap memberkati. Yang keempat, kita percaya kita dapat menerima berkat daripada Tuhan dengan menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan Tuhan siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama mulai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, saya percaya berkat dan kasih Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita, amin saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, silakan saya untuk bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di mana di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan, di mana kami ada sebagaimana kami ada semua karena penyertaan Tuhan. Saat ini kami beribadah Tuhan, menyembah Engkau, memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dimanapun kami saat ini beribadah, hadirat Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu yang melimpah siap memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya Yesus. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Kau yang sungguh baik Tuhan. Kau yang kami tinggikan Yesus. Kau yang kami sembah. Terima kasih. Terima kasih. Tebus dosaku. Bersama-sama kita angkat pujian ini lebih lagi. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Biarlah Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dan disembah dengan
Oh Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk Kau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bersama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Amin saudara. Dengan telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dan kuasanya tidak berubah. Allah
melakukan segala perkara. Dusta dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara. Dusta dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dusta dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Tuhan bersuka cita Tuhan, dengan doa yang sungguh baik dan selalu memberkati kami. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak. Mari dengan iman katakan, Allah sanggup mengubah keadaan kita. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami, sungguh kami tetap percaya Engkau Allah yang baik di dalam hidup kami Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
teguhkan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sanggupanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percayakan. Mari dengan iman katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda. Ya Tuhan, kami percaya firman menyembuhkan kami, Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Mari lebih lagi angkat suara katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan tetap beribadah pada kesempatan ini. Meskipun kami Tuhan tidak bersama-sama berkumpul, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah dan persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Tolong supaya kami boleh mengikuti dengan baik, sehingga kami mendapatkan firman-Mu Tuhan yang adalah sumber kekuatan di dalam hidup kami, yang menjadi pedoman dan pegangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, demikian juga dengan setiap jemaat Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang baru di hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik, shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 42. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh mengikutinya di tempatnya masing-masing, membuka Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan, Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allahku, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung?
di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah jiwa yang berpengharapan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebuah pertanyaan mampir kepada WA seorang hamba Tuhan di sebuah kota, ya. Pertanyaan itu adalah kira-kira seperti ini: apa kontribusi agama di dalam wadah COVID-19 ini? Di dalam wabah COVID-19 ini, ya. Kita tahu bahwa COVID ini sudah menyebabkan atau menimbulkan masalah. Tentu saja yang pertama adalah penyakit, yang kedua adalah persoalan ekonomi karena banyak orang tidak bisa bekerja dengan leluasa. Yang ketiga adalah gaya hidup karena orang stay at home dan tidak bisa berekspresi seperti biasanya. Kemudian cara berinteraksi dengan sesama begitu terbatas dan kebanyakan secara online. Dan demikian juga dengan cara belajar, anak-anak di rumah, orang tua yang menjadi guru, dan guru juga mengajar anak-anak didiknya yang berada di tempat yang berbeda dengan dia. Demikian juga dengan cara kita bekerja tentunya sangat dipengaruhi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak bisa bekerja dalam keadaan yang seperti ini. Jadi kalau kita tidak siap, ya, atau katakanlah kita menganggap semuanya ini adalah sebagai sebuah persoalan atau masalah yang membuat kita tidak berespon dengan baik, maka bisa saja kita berputus asa, ya, bahkan neurotik, ya, dan bahkan puncaknya itu bisa menyebabkan kita berputus asa dan kehilangan pengharapan. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi penderitaan atau pergumulan akibat sebuah keadaan yang menimbulkan masalah atau persoalan, sangat penting adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita menghadapinya itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Respons yang negatif justru akan menambah penderitaan. Kenapa? Karena kalau respon yang negatif tidak akan mampu membuat kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang justru mencari solusi atau jalan keluar atau action begitu, ya, sehingga meskipun ada pergumulan atau penderitaan, kita tetap bisa melakukan sesuatu untuk mencari jalan keluar. Tetapi kalau respons kita negatif, ya, maka masalah akan bertambah runyam. Kenapa? Karena penderitaan bertambah dengan keluh kesah, bertambah lagi dengan kemarahan, belum lagi ada ketakutan, ya, sehingga bisa frustrasi dan putus asa. Ya, oleh karena itu berespon secara positif akan membangkitkan harapan di dalam diri kita dan iman, dan tentu saja rasa syukur, ya, bisa meluap dari dalam hati kita di tengah-tengah penderitaan ketika sikap kita benar di dalam menghadapinya. Nah, kita bisa belajar dari apa yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gambaran dari apa yang kita baca itu adalah pemazmur yang mengalami sebuah pergumulan atau penderitaan, tetapi dia mencari Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, bahkan dia bersyukur kepada Tuhan, ya. Nah, coba kita perhatikan, ya, apa-apa saja yang kita bisa belajar dari Bani Korah ini yang sebagai pemazmur di sini, ya, yang menolong kita untuk memiliki sikap yang benar, sikap yang positif, sehingga di tengah pergumulan karena penderitaan, karena badai seperti yang kita hadapi hari-hari ini, yaitu wabah COVID ini atau pandemik, ya, wabah global ini, Bapak Ibu sekalian, kita tetap bisa memiliki sikap yang benar. Dan sikap yang benar ini penting akan melahirkan beberapa hal yang lain. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah
di dalam pergumulan karena penderitaan, ya, kita melihat di sini, ya, pemazmur, ya, atau kita orang percaya itu mencari Allah. Ya, Bapak Ibu coba perhatikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan ayat ketiga saja. Jiwaku haus kepada Allah. Ya, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suasana dalam teks yang kita baca adalah pergumulan jiwa karena ada satu penderitaan yang dialami oleh pemazmur ini. Bahasa puitis pemazmur itu menggambarkan betapa pergumulan karena penderitaan itu begitu berat. Ya, lalu apa yang terjadi pada diri pemazmur? Dalam pergumulannya itu justru menyebabkan timbulnya satu kehausan, satu kerinduan. Kerinduan kepada siapa? Yaitu kerinduan kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, kehausan dan kerinduan digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ya. Dikatakan di sini seperti sungai yang berair. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, sungai itu tentu saja adalah kumpulan air yang mengalir. Tapi kata-kata yang digunakan di sini adalah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini menggambarkan bahwa ada banyak mungkin sungai-sungai, tetapi kemudian karena musim kemarau atau musim kemarau yang berkepanjangan kekeringan, sehingga tidak semua sungai yang berair. Barangkali hanya ada 1-2 sungai yang berair dan airnya pun kecil. Karena tidak ada hujan, tidak ada air lagi. Itu sebabnya dikatakan rusa ini mencari sungai yang berair. Nah, kehausan yang kerinduan di sini demikianlah menggambarkan jiwa pemazmur. Dia sangat haus dan rindu kepada Tuhan di tengah pergumulannya, di tengah penderitaannya. Ya. Pemazmur meyakini bahwa kehadiran Tuhan akan dapat memberikan jawaban bagi jiwanya. Seperti rusa yang benar-benar haus, ya, akan mendapatkan jawaban dari satu sungai di antara sungai-sungai yang lain, tetapi sungai ini masih berair. Itu akan memuaskan dahaganya di tengah kerinduan kehausan yang disebabkan oleh apa? Oleh karena pergumulan, oleh karena penderitaan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya. Haus secara fisik adalah pertanda tubuh kita sedang membutuhkan air. Ya, kita pasti tahu akan hal ini. Tetapi orang yang sadar tentang kehausan ini karena dia butuh air, maka dia akan mencari jawabannya, dia akan mencari air minum. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengah keadaan seperti hari ini, apakah hati kita rindu, apakah hati kita haus kepada Allah? Atau justru kita mencari jawaban, ya, kepada dunia ini? Kita mencari jawaban pada manusia, kita mencari jawaban, ya, bukan kepada Allah. Pemazmur ini memberikan sebuah teladan contoh kepada kita di tengah pergumulannya, di tengah penderitaannya, ya, yang menyebabkan dia justru haus dan mencari Allah karena dia tahu jawaban ada pada Allah. Nah, jiwa kita juga sama Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, respons yang normal ketika kita bergumul seharusnya adalah rindu, seharusnya adalah haus kepada Allah, seharusnya adalah mencari Allah, bukan mencari jawaban pada hal-hal yang lain, bukan mencari jawaban pada manusia, atau bukan mencari jawaban pada orang-orang yang mungkin kita anggap berpengetahuan, tetapi kita mencari jawaban kepada Allah, kita datang kepada Tuhan, mencari Dia, ya, sampai kita menemukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, ya, di dalam hidup kita pribadi maupun bersama-sama sebagai umat Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, ya, apa yang kita bisa pelajari dari pemazmur ini? Yang kedua adalah mengingat kehadiran Tuhan dalam hidup dan menaruh harap kepadanya. Jadi yang kedua ini adalah dia mengingat, kata kuncinya adalah mengingat kehadiran Tuhan dalam hidup dan menaruh harap kepadanya. Coba Bapak Ibu perhatikan
di ayat 4 sampai 7. Tapi kita tidak akan membaca semuanya. Saya akan baca di ayat 5 saja. Dia mengatakan demikian ya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Jadi dalam jiwa yang gundah gulana, pemazmur ini mengingat apa yang diingatnya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka. Ya, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya. Di ayat 7 juga dikatakan demikian, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Ya. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pergumulannya pemazmur justru mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan dalam momen-momen kehidupannya. Ia mengingat ketika berada di rumah Tuhan, di ayat 5 tadi ya. Betapa sukacitanya meluap. Ya, betapa tidak sabarnya dia sehingga dia mendahului orang-orang untuk masuk ke rumah Allah. Karena dia tahu Allah hadir di dalam persekutuan umatnya. Dan dia boleh mengalami sukacita ya, bersama dengan Tuhan di dalam kehadiran Tuhan. Ya. Yang kedua di ayat 7 dikatakan tadi adalah ia mengingat Tuhan ketika suatu waktu mengalami perbuatan Tuhan di tengah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon dan dari gunung Misa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman bersama dengan Tuhan adalah sebuah alat pengingat bagi kita. Ya. Saya percaya setiap orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan di tengah pergumulannya itu akan menjadi sebuah pengingat yang sulit dilupakan. Ya. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu percaya kepada Kristus, bagaimana Bapak Ibu di tengah pergumulan penderitaan ditolong oleh Tuhan, ya, mengalami campur tangan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa itu menjadi momen-momen pengingat di dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi pernah mengalami satu keadaan yang begitu luar biasa. Kalau bukan karena anugerah kebaikan Tuhan, barangkali saya sudah tidak ada hari ini. Karena saya pernah mengalami kecelakaan yang begitu parah, tetapi Tuhan masih mengasihi saya dan berbelas kasihan kepada saya, sehingga saya boleh masih hidup sampai dengan hari ini. Saya tidak akan pernah lupa momen di mana saya mengalami sebuah kecelakaan, ditabrak, jatuh dari motor, ditabrak oleh mobil sedan dan terlempar keluar. Dan teman saya itu berada di bawah kolong mobil. Ya, memang saya tulang di sininya patah, kemudian teman saya tulang di kakinya juga patah. Tapi bersyukur bahwa kami masih hidup sampai dengan hari ini dan masih melayani. Saya dan rekan saya itu masih melayani sampai dengan hari ini. Itu sebuah momen bagi saya di mana saya mengingat bahwa Tuhan mengasihi saya dan membuat saya mengerti didikan Tuhan dalam keadaan yang demikian. Dan sampai saat ini, dan saya percaya juga dan saya yakin bahwa ini sebuah momentum di dalam hidup saya, bahwa saya pernah campur tangan Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadikan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan sebagai monumen ya, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan itu itu akan menjadi sebuah alat bagi kita bahwa Allah itu ada dan bahwa itu setia dan bahwa Allah itu menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa membaca dalam Alkitab juga ada beberapa hal yang seperti ini, seperti misalnya Yakub ketika dia bertemu dengan Tuhan di Betel, itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, pengalaman spiritual yang begitu dahsyat dalam kehidupan Yakub sehingga dia mendirikan di situ monumen. Demikian juga dengan Yosua memimpin bangsa Israel ketika mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan, mereka membuat monumen di situ. Monumen itulah dipakai untuk mengingat siapa? Mengingat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita di waktu yang lalu, ya, di masa lalu, dan itu akan menolong kita untuk mengingat bahwa Allah menolong saya di masa lalu dan Allah juga berkuasa menolong saya hari ini, dan karena Allah kita sama, ya, tidak berubah sampai selama-lamanya.
Maka saudara jadikanlah momen bersama dengan Tuhan di masa lalu sebagai pengingat, ya, untuk masa kini ketika kita berada dalam keadaan pergumulan berat karena penderitaan. Ingatlah dia bahwa Allah itu ada. Mungkin seseorang berusaha mengandalkan hartanya atau mengatasi pergumulannya dengan mengandalkan manusia. Bisa juga mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah kepada Tuhan. Ya, ingatlah bahwa Allah ada dan berkuasa melakukan satu perkara, ya, untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita taruh pengharapan kita kepada Allah. Ya. Ingatlah perbuatan-perbuatannya di dalam hidup kita di masa lalu. Andalkanlah Tuhan selalu, ya, dalam hidup kita. Khususnya, ya, ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan seperti hari-hari ini, ya, datanglah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang ketiga kita belajar, ya, di sini, ya, apa yang kita dapatkan dari pemazmur, yaitu merenungkan perbuatan Tuhan dan menjadikannya jaminan kepastian agar tidak berputus asa. Ya, saya ulang, merenungkan perbuatan Tuhan dan menjadikannya jaminan kepastian agar tidak berputus asa. Mari kita perhatikan di ayat 8 sampai dengan ayat 12. Ya, saya baca hanya di ayat yang ke-9 dan kemudian nanti di ayat yang ke-12. Ya. Ayat 9 mengatakan demikian, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya. Ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya. Kalau kita membaca ayat 8 sampai dengan ayat 12, ya, ini menggambarkan pemazmur itu berada di tengah-tengah sebuah ancaman. Ayat 8 menggambarkan tentang ancaman dari luar. Ayat 10 dan 11 itu adalah ancaman dari dalam jiwanya sendiri. Ya. Jiwa kita juga bisa menteror kita. Itu tadi kalau respon kita negatif, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di tengah ancaman ini pemazmur berusaha untuk memahami kehadiran Tuhan. Ya. Pertanyaan yang umum pada hari-hari ini yang dikaitkan dengan iman percaya itu adalah di manakah Tuhan pada masa pandemi COVID ini? Ada banyak khotbah-khotbah kalau kita dengar, ya, topiknya berkaitan dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Di mana Tuhan dalam keadaan seperti ini? Ya. Tetapi pemazmur kita melihat di sini bahwa dia memiliki kepercayaan kepada Allah, memiliki keyakinan kepada Allah. Ia melihat kasih setia Tuhan melalui ciptaannya. Di ayat 9, ya. Saya akan baca ulang ayat 9 ini, ya. Dikatakan begini, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Nah, apa ini maksudnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, ini berbicara tentang kalau kita memperhatikan ciptaan Tuhan, ya, yang kita bisa lihat setiap hari. Contohnya adalah matahari yang terbit setiap pagi, ya, di timur. Dia terbit selalu setiap pagi di timur. Ya. Entah kita terlambat bangun, entah kita masih tidur pada sekitar jam 6 pagi, matahari terbit tetap pada jam 6 pagi di timur. Ya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, perang terjadi, badai terjadi, gempa bumi terjadi, tsunami terjadi, kelaparan terjadi, kita lihat, ya, matahari tetap terbit di sebelah timur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak pernah berubah arah hanya karena ada gempa bumi di bumi ini. Ya, misalnya seperti tsunami, tiba-tiba matahari tidak terbit. Enggak, matahari tetap terbit, ya, setiap pagi. Nah, ini menggambarkan satu hal di dalam pemahaman dari pemazmur ini, sehingga dia mengatakan, ya, di ayat yang ke-9 tadi,
Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Ya. Dari pagi sampai sore matahari terus. Besok juga sama, lusa juga sama. Jadi ada sebuah kepastian. Itu pada ciptaan, Bapak Ibu saudara sekalian. Itu baru pada ciptaan. Ya. Jadi matahari selalu terbit, ya, pada jam yang sama, waktu yang sama, selalu dari sebelah timur. Demikian terus berlangsung. Nah, oleh karena itu ingatlah bagaimana Allah menaruh perjanjiannya juga kepada Nuh, ya, bahwa dia tidak akan mendatangkan air bah lagi melalui sebuah tanda, yaitu pelangi yang Tuhan sebut sebagai busur. Kalau kita melihat busur itu, yaitu pelangi itu, kita akan ingat janji Tuhan bahwa dia tidak akan mendatangkan lagi air bah seperti pada zaman Nuh yang memusnahkan semua manusia dan bahkan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ya. Ini berbicara tentang Tuhan itu setia, dan ketika berjanji itu sebuah kepastian kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, saya berikan sebuah contoh Bapak Ibu saudara sekalian. B.J. Habibie, ya, seorang pakar, ya, pesawat terbang, pernah diwawancarai beberapa tahun lalu, ya, setelah peristiwa penerbangan perdana, ya, pesawat yang disebut sebagai N250. Ya, seorang reporter pernah mewawancarai bagaimana keyakinannya bahwa pesawat yang dibuat oleh PT IPTN pada waktu itu akan bisa terbang dengan mulus. Nah, Bapak Ibu, apa jawab B.J. Habibie? B.J. Habibie menjawab seperti ini. Ya, ditanyakan oleh reporter, "Seyakin apa Bapak pada waktu itu bahwa pesawat itu akan terbang?" Habibie menjawabnya seperti ini, "Saya yakin bahwa esok pagi matahari akan terbit." Nah, jawaban ini menggambarkan sebuah keyakinan yang begitu kuat, ya. Memang dia seorang pakar penerbangan yang bisa menghitung dan memastikannya, ya. Sehingga dia mengatakan, "Saya yakin bahwa besok pagi matahari akan terbit." Kesannya sedikit agak sombong kelihatannya, ya. Tetapi ini memang adalah sebuah keyakinan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan beserta dengan tata suryanya itu begitu luar biasa teraturnya, sehingga selama dunia ini masih ada, keteraturan ini menggambarkan sebuah kepastian. Matahari tetap terbit pada jamnya, bumi berputar mengitari matahari dengan waktu-waktu tertentu, sehingga kita bisa memastikan berdasarkan waktu-waktu tertentu ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keyakinan kita, Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau B.J. Habibie saja bisa memiliki sebuah keyakinan tentang sebuah kepastian, itu baru pada ciptaan Allah. Sementara Allah yang menciptakan matahari itu adalah Allah yang jauh lebih besar, Allah yang jauh lebih dahsyat, Bapak Ibu saudara sekalian. Berarti kalau ciptaannya saja memberikan sebuah cermin atau gambaran atau refleksi tentang satu kepastian, apalagi Allah kita yang menciptakan itu adalah Allah yang setia, Allah yang berpegang pada janjinya. Nah, oleh karena itu jadi sebuah pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu saudara sekalian, yakinkah saudara bahwa Allah itu setia dan Dia memberikan jaminan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia? Mari kita lihat, kita belajar bukti-bukti dalam ciptaan Allah, betapa Allah itu ada dan Dia berdaulat, ya, mengendalikan, ya, memelihara ciptaannya, terjadi dengan keteraturan dan ketertiban. Allah kita adalah Allah yang setia. Menaruh pengharapan kepada Allah yang setia itu memberikan sebuah jaminan yang pasti bagi kita. Kalau kita memiliki keyakinan seperti ini dan kita melihat Allah di tengah pergumulan penderitaan kita, maka meskipun kita menderita, bahkan meskipun kita bisa bergumul hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, pujian masih bisa meluap dari hati kita. Ucapan syukur masih meluap dari hati kita. Ya. Pemazmur ini mengatakan di tengah pergumulan itu, dia mengatakan, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Maukah Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah pergumulan apapun yang kita sedang alami hari-hari ini,
kita tetap datang kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memeliharakan hidup kita dan menuntun kita di dalam jalan-jalan. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Sebagai penutup Bapak Ibu, ya, hari-hari ini di mana kita pasca perayaan Paskah dan juga menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus, kita sudah belajar ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Ya, itu memberikan sebuah konfirmasi pada para murid bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri itu digenapi. Ya, dia memang disalibkan, dia mati lalu dikuburkan, tetapi seperti janjinya dia bangkit. Dan kemudian minggu depan kita akan mengingat tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setelah 40 hari dari sejak kebangkitannya, Yesus pun akhirnya apa? Ya, dia naik ke surga. Inilah sebuah kepastian bagi kita. Oleh karena itu, mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Allah yang adalah gunung batu kita. Dia adalah menara keselamatan kita. Ya, dia adalah tempat pertolongan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mulai lemah, ketika kita mulai putus asa, ketika kita mulai kehilangan pengharapan, ingatlah, ya, datanglah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk mencari Tuhan. Mari kita ingat perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita kalau dahulu Allah ya campur tangan di dalam hidup kita. Hari ini pun dia bisa campur tangan dalam hidup kita, dan esok dan seterusnya pun dia dapat ya campur tangan dalam kehidupan kita. Dan yang kita harus ingat juga bahwa ketika kita merenungkan perbuatan-perbuatannya yang masih bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, betapa kita harusnya bersyukur kepada Dia, betapa kita menaruhkan pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, supaya tengah pergumulan kami Tuhan, kami tetap menaruhkan pengharapan kami kepada Allah, karena Kau adalah Allah yang hidup, yang mengenal dan tahu Tuhan segala maksud dan rencana sendiri bagi dunia ini, bagi umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, bahkan bagi mereka yang belum percaya. Allah punya rencana, Allah punya kehendak, Allah punya rencana. Oleh karena itu ya Bapa surga, kami bersyukur biarlah hati kami dihangatkan, ya, diingatkan oleh firman ini, supaya kami Tuhan tidak berputus asa dan kehilangan pengharapan, tetapi kami tetap Tuhan tengah pergumulan, kami boleh bersorak-sorai, kami bersyukur kepada Allah, kami menaruh harap kepada Allah, kami memuji Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengaruniakan segala sesuatu yang kami perlu dalam hidup kami untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita arahkan hati kiranya kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kiranya Tuhan dimuliakan melalui ibadah kami, meskipun dalam keadaan seperti ini, ibadah online ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap umat-Mu. Dan sebentar kami Tuhan akan kembali ke dalam aktivitas kami di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam segala hal yang akan kami kerjakan Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga, adalah Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan umat-Mu. Berkati umat-Mu, jamaah umat Tuhan, dan pimpin setiap kami, sehingga kami Tuhan terus berjalan bersama dengan Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan, dan terus kami boleh menaruhkan pengharapan kami kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akhiri ibadah ini dan kita terima berkat yang dari Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan anugerah yang besar dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Let's just sing the song together. Hey, hey, hey.
cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Haleluya. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. 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 Kita percaya kita akan semakin diberkati lebih lagi ketika kita melakukan firman Tuhan. Coba kita sama-sama pagi berdiri, kita tutup ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagi nama Tuhan. Haleluya. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, tegak tegak Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kita percaya bahwa rumah ini, Tuhan ini dipenuhi nama Tuhan. Gereja kami, gereja kami dipenuhi, kota kami dipenuhi, dan bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami naikkan bagi Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, rumah kami dipenuhi dengan nama Tuhan, rumah kami dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dalam ibadah online ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan kami ke rumah-Mu Tuhan Yesus dengan segera mungkin Tuhan. Kami percaya badai COVID Corona itu akan segera berakhir di tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan kembali bersama-sama beribadah Tuhan di rumah-Mu Tuhan Yesus, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan Yesus, terutama buat pemerintahan bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan Yesus dalam menyelesaikan masalah bangsa ini Tuhan, terutama dalam penanganan masalah corona ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk dapat memberikan keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala kami, Tuhan berkati supaya Tuhan berkati juga dengan hikmat daripada Tuhan dan memimpin jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kesabaran Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat daripada Tuhan untuk memimpin ibadah Tuhan Yesus, untuk memimpin setiap jemaat-Mu Tuhan GBI NCC Cianjur dalam masa-masa seperti ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami doa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan GBI NCC Cianjur Tuhan. Biar Tuhan yang terus Tuhan memberkati, Tuhan yang terus mencukupi setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengadakan Tuhan dalam segala apa yang kami hadapi Tuhan, dalam segala apa yang kami kerjakan, usaha kami, pekerjaan kami percaya Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil Tuhan ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau Tuhan tetap mempunyai pengharapan Tuhan, optimis yang besar Tuhan di dalam menghadapi hari-hari kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak usah khawatir Tuhan, cemas Tuhan, atau takut Tuhan Yesus dalam hari-hari Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memberikan jalan-jalan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat Tuhan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Selamat
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.